Sotihontu Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama sharing tentang pengetahuan Dhamma. Pada kesempatan ini, tema yang kita ambil adalah harga diri manusia. Baik, tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Buddha Gautama dengan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahu sacan ca sipanca, winayoca susikito, subhasita cayawaca, etang manggala mutamang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Manggala Sutta. Sotihontu Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang harga diri. Apakah sebenarnya itu harga diri? Harga diri manusia. Kemudian apa yang membedakan manusia itu dengan hewan atau binatang? Dan bagaimana menjadi manusia yang bermartabat dalam agama Buddha? Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, tujuan hidup kita bukan hanya untuk kemegahan. Tujuan hidup kita tidak hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Mengumpulkan kekayaan tiada batas, tiada akhirnya, apalagi kalau dilandasi dengan keserakahan. Sudah memiliki mobil satu misalnya, ingin memiliki mobil yang kedua. Sudah memiliki mobil kedua, ingin ketiga, keempat, dan seterusnya. Ingin terus tanpa henti, saudara, bapak ibu yang berbahagia. Ini adalah membuat orang menjadi semakin menderita. Kemudian, hidup ini juga bukan untuk mementingkan diri sendiri. Ingin menang sendiri. Akulah yang terhebat di sini. Akulah yang harus jadi nomor satu. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak baik. Karena hal ini akan merugikan diri kita. Yaitu akan menumbuhkan penderitaan dalam diri kita sendiri. Namun, tentunya kita memiliki tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang bermartabat, tindakan yang mulia, dan tentunya bisa melayani orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat istimewa, memiliki harga diri yang sangat tinggi dalam pandangan agama Buddha. Karena apa? Manusia ini lahir sudah beruntung, Bapak Ibu. Beruntung dalam hal apa? Buddha pernah mengatakan, sungguh sulit untuk menjadi lahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mempertahankan hidup. Sungguh sulit untuk mendengarkan Dhamma. Dan sungguh sulit untuk hidup bersama di zamannya Buddha. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Keempat hal ini telah kita miliki semuanya. Kita bisa lahir sebagai manusia saat ini. Sungguh sangat istimewa. Perjuangan lahir sebagai manusia itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena lahir sebagai manusia itu butuh perjuangan. Dan sangat sulit dan sangat jarang manusia yang lahir lagi menjadi manusia. Istilahnya adalah seperti debu yang ada di dalam kuku-kuku kita. Sangat sedikit apabila dibandingkan dengan debu yang ada di muka bumi ini. Inilah Bapak Ibu, kita sangat bersyukur lahir sebagai manusia. Maka dari itu, jangan sia-siakan kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah, sungguh sulit untuk mempertahankan hidup. Kita sudah bisa mempertahankan hidup dengan baik, saya yakin. Memiliki sandang, pangan, papan, dan bahkan pendidikan yang tinggi. Ini adalah berkah buat kita semuanya.
Kemudian yang ketiga adalah sungguh sulit bertemu dengan Dhamma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Bapak, Ibu dapat belajar Dhamma dengan mudah saat ini. Dan yang terakhir adalah sungguh sulit bertemu dengan masanya Buddha. Saat ini kita bertemu dengan masa Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama di kehidupan yang sama dan lahir di dunia yang sama bersama kita 2500 tahun yang lalu. Ini adalah berkah buat kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Inilah yang dinamakan perjuangan hidup sebagai manusia itu sungguh sangat sulit. Maka itu kita yang sudah lahir sebagai manusia, kita yang sudah bisa mempertahankan hidup, dan kita yang sudah bertemu dengan ajaran Buddha, dan kita yang sudah hidup bersama di zamannya Buddha Gautama, mari kita jaga nilai diri ini dengan baik, nilai-nilai moralitas kita pegang dengan teguh, agar tujuan hidup kita dapat tercapai, yaitu bisa memiliki tindakan yang mulia dan melayani orang lain serta mencapai kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai manusia yang sudah lahir di sini tentunya ingin memiliki tindakan-tindakan yang luhur, tindakan-tindakan yang bermartabat, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang dapat membuat orang menjadi memiliki sifat luhur yang bermartabat. Ada 4 hal yang membuat orang dapat menjadi bermartabat. Dengan apakah itu? Yang pertama adalah kita harus menjaga norma moral. Norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma-norma Buddhis yang sudah kita terapkan harus dijaga dengan baik. Kita memiliki norma-norma moralitas yang unggul. Kemudian yang kedua adalah memiliki etika. Bagaimana kita bertingkah laku, bertutur kata, berpikir, bertindak, melakukan sesuatu kepada orang lain harus berlandaskan dengan etika yang baik. Etika kita sudah diajarkan oleh Buddha, yaitu laksanakanlah 5 sila. Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhyami. Aku bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Namun kita harus senantiasa mengembangkan cinta kasih. Adina dana wiramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk tidak mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Namun kita harus sebaliknya, yaitu seringlah berdana. Sering memberikan kemudahan-kemudahan pada orang lain yang membutuhkan. Memberikan kemurahan hati kita kepada orang lain agar mereka turut berbahagia juga. Yang ketiga adalah kame sumi cacara wiramani sikapadang samadhyami. Kita sebagai umat Buddha harus menjaga etiket kita, tata susila kita, agar kita tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan moralitas, yaitu melaksanakan tindakan asusila. Tapi sebaliknya, kita sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri harus menempatkan suami dan istri kita sebagai suami dan istri yang terbaik, sahabat yang terbaik untuk kita, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat adalah musyawadah wiramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk tidak berucap yang tidak benar. Tapi sebaliknya kita harus memberikan ucapan yang lembut, ucapan yang bermanfaat bagi orang lain, dan ucapan yang menyejukkan hati bagi orang lain. Kemudian yang kelima, surameraya maca pamadatana wiramani sikapadang samadhyami. Yaitu kita bertekad untuk tidak minum minuman keras yang dapat membuat lemahnya kewaspadaan. Jadi kita menjadi lemah kewaspadaannya. Namun, apa yang harus kita lakukan? Kuatkanlah kesadaran kita, kuatkanlah pengetahuan kita, pikiran kita, batin kita dengan cara meditasi, Bapak Ibu. Karena meditasi inilah sumber dari ketenangan batin. Apabila Bapak Ibu ingin tenang batinnya, damai dalam hati, lakukanlah meditasi. Lihat secara mendalam diri kita.
Inilah etika yang harus dilakukan oleh umat Buddha agar kita memiliki martabat yang tinggi. Nilai diri manusia tetap terjaga sesuai dengan tujuan hidup kita sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengembangkan intelektual Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena dengan pengetahuan yang luas, kita dapat membuka cakrawala kita. Seperti yang dikatakan dalam Manggala Sutta, berpengetahuan luas, berketerampilan, bertutur kata dengan baik, menjaga sila. Inilah berkah utama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berkah utama harus kita raih, harus kita pegang, karena inilah yang mendorong kita untuk senantiasa hidup dengan baik di dalam rel dhamma, di dalam rel kebenaran, agar kita tidak lepas dari penderitaan. Kemudian yang keempat adalah spiritual, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Pengetahuan tentang spiritual, pengembangan spiritual, mengembangkan motivasi dalam hidup kita, menjaga agar kita tetap dalam jalur yang benar, terus memberikan motivasi pada diri kita, dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Dan terus mengembangkan kepada semua makhluk, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada semua keluarga yang ada di sekitar kita, kepada semua makhluk, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kembangkanlah motivasi ini, spiritual ini dikembangkan dengan baik, sehingga Bapak Ibu terus akan menjadi orang yang lembut, damai, dan bahagia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya harus memiliki kualitas yang unggul. Seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita sangat bersyukur lahir sebagai manusia. Jagalah kondisi ini, Bapak Ibu. Tentunya kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ini mencuri berarti salah, janganlah dilakukan. Kalau berdana, ada orang mengajak, mari kita berdana. Sahabat kita sedang mengalami kesusahan, mari kita berdana untuk sahabat kita, meringankan beban beliau, agar beliau cepat sembuh dan beliau senantiasa sehat. Harus kita lakukan, oh ini benar, ayo kita berdana, semampu kita. Ya, dengan catatan kita berdana harus memiliki 3 kondisi. Yang pertama adalah niatnya dengan sungguh-sungguh baik dan tulus. Ketika memberikan juga demikian, dan setelah memberikan juga demikian. Kita harus benar-benar ikhlas dan tulus. Inilah contoh-contoh hal-hal yang baik yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kembangkan, agar kualitas diri sebagai manusia tetap ada dalam diri kita. Kemudian kita juga harus memiliki rasa bersyukur, rasa bangga juga. Kalau hal-hal yang perlu kita banggakan, ya kita banggakan. Namun sekali lagi jangan berlebihan. Dan kita pun harus tahu malu. Apa? Kenapa kita harus tahu malu? Karena malu itu adalah sesuatu hal yang baik apabila diterapkan dengan baik. Contohnya adalah malu berbuat jahat. Kenapa kita malu? Contoh, misalnya Bapak Ibu melakukan tindakan mencuri atau korupsi, apabila orang lain melihat, bagaimana dampaknya pada keluarga kita, bagaimana dampaknya pada anak-anak kita, tentunya kita sangat malu. Inilah yang dimaksud dengan malu, agar kualitas manusiawi hadir di dalam diri kita, terus terjaga dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, lakukanlah terus di dalam batin, mengembangkan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah harus benar-benar dimaknai dengan baik. Dan kita juga harus memiliki rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, karena efeknya akan membuat kita jadi menderita dan nantinya bisa dianggap kita tidak manusiawi, Bapak Ibu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, penegakan martabat manusia harus kita lakukan. Tentunya kita memiliki cara, kita memiliki alat untuk menegakkan itu. Alat ini ada 2 macam, yaitu alat yang pertama adalah alat batin yang namanya hiri. Kemudian yang alat kedua alat batin yang namanya otapa. Ketika pikiran dan batin kita memiliki hiri, ketika pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan hiri,
dan pikiran kita dipenuhi dengan otapa, maka saya yakin sekali martabat manusia, nilai diri manusia akan kita tegakkan dengan baik, kita jaga dengan baik. Apakah itu hiri dan apakah itu otapa, Bapak Ibu? Hiri dan otapa dimiliki oleh manusia, namun beda dengan yang bukan manusia, seperti hewan atau binatang itu tidak memiliki hiri dan otapa. Hewan dan binatang hanya mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Bagaimana dia menyelamatkan diri saya, biar saya bisa hidup dan selamat. Beda dengan manusia, Bapak Ibu. Kembali lagi, kita bersyukur lahir sebagai manusia. Perjuangan yang sudah panjang itu harus kita jaga. Hiri dan otapa adalah sikap mental, sikap batin yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hiri, rasa malu untuk berbuat jahat. Nah, tadi sudah disinggung, rasa malu. Rasa malu untuk berbuat jahat ini adalah yang dikatakan hiri. Ketika kita ingin melakukan kemarahan, ingin marah pada orang lain, kita harus malu. Kenapa? Karena kita nanti bisa terjadi cekcok dengan orang lain. Dan tidak hanya cekcok dari marah itu, bisa berujung panjang. Dan marah berlebihan akan menuju kepada panatipata, Bapak Ibu. Pembunuhan, hati-hati sekali. Maka itu kita harus benar-benar memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu untuk mencuri. Memiliki rasa malu untuk berzina, apalagi itu. Apalagi kalau berzina ketahuan sama orang dan dikabarkan ke seluruh warga. Bagaimana rasanya? Malu sekali pasti. Rasa malu untuk berbohong. Rasa malu untuk melakukan tindakan yang membuat lemahnya kewaspadaan. Mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Harus Anda itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memiliki rasa malu yang mendalam. Yang kedua adalah rasa takut akibat perbuatan jahat. Nah, inilah yang membentengi kita. Kalau kita masih memiliki rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk membunuh, rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk berbohong, rasa takut untuk minum minuman keras, ini sangat baik. Karena apa? Karena kita bisa memahami dengan baik bahwa karma atau kama itu akan berjalan. Dan wipaka, saat ini kita lahir adalah sebagai wipaka, hasil dari perbuatan kita. Kita yakin sekali bahwa kita sebagai manusia yang lahir di sini itu memiliki rentetan panjang. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah panjang itu dikumpulkan dan diakumulasikan menjadi manusia saat ini. Inilah yang namanya wipaka. Kemudian wipaka ini akan terus bergulir sebelum kita mencapai nibbana, Bapak Ibu. Nah, karma inilah yang akan mendukung kita untuk menuju nibbana. Namun, kalau karmanya buruk, jangan harap kita menuju ke alam nibbana. Surga pun akan sulit dicapai. Yang ada, kita bisa terjerumus dalam alam penderitaan, alam apaya, alam peta, alam tiracano, dan seterusnya. Maka itu, Bapak Ibu yang memiliki rasa takut akan akibatnya, tentunya ini sangat baik. Apakah akibatnya kalau kita suka membunuh dengan senang hati membunuh, menyiksa makhluk hidup? Ini akibatnya Bapak Ibu akan mendapatkan karma yang tidak baik seperti umurnya pendek, sakit-sakitan, dan seterusnya. Begitu juga apabila Bapak Ibu melakukan pencurian, maka Bapak Ibu dapat memperoleh karma yang tidak baik berupa hidup miskin, susah hidupnya untuk mempertahankan hidup. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Kita harus memiliki rasa takut akan akibat perbuatan jahat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, hiri dan otapa inilah penegak martabat manusia, penegak alam semesta juga. Atau dikatakan oleh Buddha bahwa hiri dan otapa adalah dhamma pelindung dunia. Apabila dunia ingin terlindung, maka sudah seharusnya masyarakatnya memiliki hiri dan otapa. Bayangkan saja kalau dalam rumah kita,
Dalam keluarga kita semua memiliki hiri dan otapa. Saya yakin Anda dan keluarga akan tenang hidupnya, damai dan bahagia. Kalau keluarga Bapak Ibu bahagia, bisa memancar ke luar, ke saudara-saudara sana famili Bapak Ibu. Lakukanlah hiri dan otapa ini sebagai penegakan martabat manusia, agar kita memiliki nilai diri sebagai manusia dan menjaganya dengan baik hingga tercapai nibbana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, manusia dapat kehilangan harga dirinya, dapat kehilangan nilai dirinya. Bagaimanakah orang yang bisa kehilangan harga dirinya? Tentunya ada sebabnya. Di antaranya adalah orang ini suka minuman keras, suka mabuk-mabukan. Wah, jelas sekali orang seperti ini akan kehilangan harga dirinya. Karena apa? Dia tidak tahu melakukan perbuatan buruk. Dia tidak ingat bahwa di depannya adalah sahabatnya, dianggapnya musuhnya. Berkelahilah dia sama sahabatnya. Itu karena apa? Karena pengaruh dari minum-minuman keras ataupun narkoba. Kemudian yang kedua adalah nafsu yang berlebihan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki nafsu yang berlebihan, tidak terkendali, maunya banyak sekali. Karena yang namanya nafsu ini adalah sumber dari penderitaan. Semakin banyak ingin, maka semakin peluang untuk menderita adalah semakin banyak, Bapak Ibu. Kemudian kemarahan. Kalau Bapak Ibu sudah muncul mulai benih-benih kemarahan kepada orang lain, harus kembalikan ke hiri dan otapa lagi. Ingat itu, bahwa marah adalah sumber dari penderitaan. Karena marah di sana ada yang namanya kebencian, Bapak Ibu. Kebencian muncullah, dia marah. Dan akhirnya tidak hanya marah, keserakahan pun ada. Dia tidak cukup marah sekali, tapi marahnya 2 kali, adu mulut berkali-kali. Itu namanya juga serakah. Serakah untuk memarahi orang lain. Itu adalah akibat dari kebencian tadi. Kemudian muncul iri hati juga. Tidak perlu kita iri hati. Misalnya kita mendapatkan coklat 1. Orang lain mendapatkan coklat 5. Yang lainnya mendapatkan coklat 10. Ya, itu harus kita syukuri. Kalau kita muncul iri hati, akan menderita sendiri. Ini adalah yang membuat harga diri kita akan turun. Karena apa? Kalau dia iri terus dia marah, nah maka itu dia akan dinilai oleh orang lain. Kenapa dia seperti itu? Kemudian selanjutnya adalah keegoisan. Orang yang mementingkan diri sendiri, semuanya harus punya saya, semuanya harus milik saya, ini punya keluarga saya, ini punya saya, dan semuanya milikku dan semuanya punya aku. Nah, ini yang membuat orang menderita juga. Nanti dia juga bisa kehilangan harga diri. Yang selanjutnya adalah kebencian. Jadi kebencian ini tadi dikatakan sumber dari kemarahan, selalu terkait Bapak Ibu. Orang yang membenci itu sangat berbahaya sekali. Karena kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin ini adalah sumber dari derita yang bisa menghilangkan harga diri manusia, merendahkan martabat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita hindari. Janganlah minum minuman keras. Kendalikan nafsu diri kita. Kemarahan harus dijaga dengan baik, tidak usah dimunculkan. Keserakahan juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai muncul ke permukaan kemarahan ini. Iri hati juga tidak perlu dikembangkan. Dan keegoisan juga harus ditahan. Dan kebencian itu juga harus dikendalikan dengan baik. Agar kita bisa meningkatkan harga diri kita dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya ingin hidup dengan baik, ingin memperoleh nilai luhur yang ada dalam diri manusia. Beberapa hal yang perlu kita kembangkan adalah, yang pertama, memiliki pengertian. Orang mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang salah. Bahwa hidup ini adalah anicca, perubahan. Bersikaplah dengan bijak. Inilah Bapak Ibu pengertian yang benar telah dimiliki oleh kita.
Kemudian kita juga harus memiliki kesederhanaan. Tidaklah boros, membeli sesuatu yang diperlukan saja, yang dibutuhkan saja. Jadi kita menjadi orang yang sederhana. Karena apa? Sederhana adalah ujungnya bahagia. Namun kalau kita tidak sederhana, boros, ujungnya akan menderita. Kemudian lakukanlah kebaikan-kebaikan pada orang lain. Kebaikan melalui pikiran, meditasi. Pancarkan pada orang lain, semoga saudara-saudara saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Dengan kelembutan, Bapak Ibu memancarkan cinta kasih ini. Memberikan kasih sayang, rendah hati kepada siapapun. Jangan sombong. Dan kita harus menjaga nilai diri ini dengan baik. Lakukanlah integritas dan kejujuran dalam diri kita, serta memiliki kepuasan diri. Bapak Ibu, inilah yang bisa membuat orang memiliki nilai luhur dalam dirinya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, di sini kita perlu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena sifat manusia itu dapat berubah-ubah, Bapak Ibu. Dan di dalam alam manusia ini memang tidak seperti alam surga atau alam dewa dan Brahma. Namun juga tidak seperti alam yang menderita. Alam manusia adalah alam tengah-tengah. Di alam manusia ada penderitaan, ada kebahagiaan. Di alam surga dan Brahma, di sana kebahagiaan terus mengalir. Karena apa? Kebaikannya, melakukan jasa-jasa yang banyak hingga akhirnya lahir kembali di alam surga atau Brahma. Mereka menikmati kebahagiaan. Tidak ada penderitaan di sana. Namun Bapak Ibu, sebaliknya dengan alam yang di bawah. Alam apaya, alam peta, alam tiracana, alam asura. Mereka sangat menderita Bapak Ibu. Nah, kalau di alam manusia, kita ada dua-duanya. Maka itu haruslah berhati-hati menjadi manusia. Karena apa? Sifat hewani seorang manusia itu bisa muncul. Kita bisa serakah, kita bisa benci, dan kita bisa melakukan kesalahan. Inilah sifat-sifat yang perlu kita jaga dengan baik. Seperti yang di dalam Paticca Samuppada, itu adalah sebab dari segala penderitaan itu adalah yang dilombangkan dengan 3 macam hewan. Yang pertama adalah ular kobra. Yang kedua adalah binatang babi. Dan yang ketiga adalah binatang ayam jantan. Binatang ular menandakan kebencian. Kalau orang memiliki kebencian yang tinggi, maka dia akan muncul keserakahan berikutnya seperti yang dilambangkan dengan binatang babi. Ketika keserahan sudah muncul, banyak keserakan muncul, dia akan melakukan tindakan yang salah atau kegelapan batin yang dilambangkan dengan ayam jantan. Bapak Ibu, inilah 3 hal yang membuat manusia memiliki nilai-nilai yang rendah, Bapak Ibu. Dan kemungkinan akan lahir ke alam yang seperti itu juga, ke alam binatang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita harus menjaga kondisi manusia, sifat-sifat baik manusia. Lakukanlah 5 sila ini. Syukur-syukur kita bisa mengembangkan lagi sifat luhur seperti para dewa dan Brahma, yaitu 4 apamanya: meta, karuna, mudita, dan upeka. Inilah sifat luhur dalam Brahma Wihara yang harus kita capai juga agar kita terus mendapatkan kebaikan, kebahagiaan hingga pada hari yang tepat, pada suatu waktu yang tepat, pada kala yang tepat kita mencapai Nibbana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, sifat luhur dalam agama Buddha itu ada 4, atau yang dikatakan dengan 4 apamanya, keadaan tanpa batas. Yang pertama adalah meta. Ini adalah sifat luhur yang penuh dengan cinta kasih. Dalam Karaniya Metta Sutta dikatakan, Matayatan yang putang ayusa eka puta monurake ewampi sababutesu mana sambawa ye aparimanang. Artinya adalah bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi putra tunggalnya
Demikianlah pada semua makhluk dipancarkannya cinta kasih tanpa batas, Bapak Ibu. Apamanya tanpa batas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, sifat luhur harus kita miliki. Karena dengan memiliki sifat luhur ini, kita memiliki meta, yaitu cinta kasih, karuna welas asih, mudita simpati, dan UPK, keseimbangan batin. Inilah yang harus kita tingkatkan agar nilai diri kita semakin tinggi. Karena apa? Sifat luhur ini adalah universal. Kita memiliki meta, cinta kasih yang sangat universal pada siapapun. Bahkan kata-kata yang sering kita ucapkan sebagai umat Buddha adalah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Karuna adalah welas asih. Dengan memiliki karuna kita bisa membantu orang lain yang menderita. Lakukanlah untuk menolong mereka yang menderita dengan tulus. Kemudian yang ketiga adalah mudita atau simpati, Bapak Ibu. Kita harus bersimpati pada orang yang menderita. Kita turut menderita, mendengarkan secara mendalam apa yang mereka katakan. Kita mengerti mereka, kita memahami mereka, memberikan semangat untuk yang menderita. Kemudian begitu juga ketika kita melihat sahabat kita bahagia, janganlah kita iri hati, Bapak Ibu. Ikutlah bahagia, ucapkanlah selamat kepada sahabat-sahabat kita dengan tulus dan mendalam. Saya yakin ini akan membuat kualitas Bapak Ibu juga semakin baik. Dan teman-teman Bapak Ibu juga akan memberikan hal yang sama kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin. Ini adalah kita dilatih untuk melihat sebagaimana adanya. Ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan, kita harus seimbang batinnya. Kita harus menyadari bahwa penderitaan ini adalah hasil dari karma kita masa lalu. Begitu juga ketika Bapak Ibu memiliki keuntungan yang besar, memiliki rezeki ataupun sesuatu yang berlimpah, janganlah sombong Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Karena itu juga hasil dari perbuatan baik kita. Kita harus menyadari semuanya dengan tenang. Maka itu batin kita menjadi seimbang. Batin kita menjadi tenang. Ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan, ketika Bapak Ibu menerima kebahagiaan yang luar biasa, tenangkanlah hati Bapak Ibu. Karena ini adalah latihan yang luhur yang dapat meningkatkan nilai diri manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, salah satu aturan emas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat adalah memiliki kehidupan yang seimbang dan tanpa menjadi ekstrim, Bapak Ibu. Buddha sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memilih jalan tengah. Bukan jalan ekstrim kiri ataupun bukan jalan ekstrim kanan. Karena ekstrim kiri dan kanan ini akan membawa ke penderitaan. Namun kalau kita berpedoman pada Attangika Magga, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, kesadaran benar, dan samadhi benar, maka inilah yang dinamakan Hasta Arya Marga, jalan tengah untuk menuju kebahagiaan sejati. Kita harus menghindari ekstrim kiri dan ekstrim kanan, yaitu bagaimana kita menghindari penderitaan dari akibat menyiksa diri, dan kita menghindari penderitaan dari akibat kita memuaskan hawa nafsu yang berlebihan. Kita harus mengikuti jalan tengah yang diajarkan oleh Buddha untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita sudah memiliki nilai diri yang baik, memiliki martabat yang baik, tentunya kita harus ingat tujuan hidup umat Buddha. Tujuan hidup umat Buddha ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebahagiaan hidup saat ini. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di saat ini? Bahagia bersama keluarga, bahagia bersama sanak famili, bahagia bersama saudara-saudara semuanya. Kemudian, ini harus dijaga dengan baik dan dirawat dengan baik. Tentunya kita harus mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK dalam diri kita dan dalam keluarga kita, serta dalam masyarakat kita.
Dan yang kedua adalah tujuan hidup kita untuk kebahagiaan hidup yang akan datang. Ketika Bapak Ibu mengembangkan meta, karuna, mudita, dan upeka, hidup yang akan datang akan hidup bahagia di alam surga ataupun di alam Brahma. Dan laksanakanlah 5 sila, karena siapapun yang melaksanakan sila akan lahir di alam bahagia. Silena sugating yanti. Ya, siapapun melaksanakan sila akan lahir di alam surga. Sugating suga. Alam surga. Yang ketiga tujuan kita adalah kebahagiaan untuk mencapai nibbana, merealisasi kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, terus tanamkan tujuan hidup ini dalam diri kita semuanya, agar kesadaran ini kuat dan akan dibawa untuk kehidupan-kehidupan berikutnya. Kita ingat terus kepada ajaran Buddha, sehingga suatu hari realisasi kebahagiaan akan tercapai, yaitu kebahagiaan tertinggi nibbana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa kami sharingkan mengenai harga diri manusia. Kita sebagai manusia tentunya yang pertama harus melihat secara mendalam hakikat manusia. Ya Bapak Ibu, bahwa hidup sebagai manusia itu sangat beruntung seperti yang tadi kita bahas bersama-sama. Kemudian kita harus menegakkan harga diri ini dengan tindakan yang mulia. Ya, melakukan meta dalam pikiran kita, karuna, mudita, dan upeka. Laksanakanlah sila dengan dilandasi hiri dan otapa tentunya. Rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Kemudian ingatlah selalu tujuan hidup manusia ada 3. Yang pertama adalah bahagia dalam hidup ini, bahagia dalam hidup selanjutnya, dan mencapai, merealisasi nibbana. Dan laksanakanlah dhamma, tumbuhkan kebijaksanaan agar kita memiliki pengertian yang benar, memiliki pikiran yang benar, sehingga sila kita juga benar dan samadhi kita juga benar. Akhirnya tercapailah kebahagiaan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu senantiasa penuh berkah kebahagiaan, senantiasa penuh dengan meta, karuna, mudita, dan upeka, hingga pada akhirnya kebahagiaan pada hidup saat ini tercapai, kebahagiaan pada hidup selanjutnya juga tercapai, dan suatu hari bersama-sama merealisasi nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu, Namo Buddhaya.